kabar pemirsa? Senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda. Tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus Hotshot sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Saya, Mamah Dede, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan penggunaan kata autis ketika saya menjawab pertanyaan dalam acara Mama dan AA beraksi. Kata autis yang saya gunakan, sama sekali saya tidak bermaksud mengolok-olok atau mengganggu seseorang. Mengejutkan, Panas diguncang reaksi protes karena isi tausiahnya yang menyenggol kalimat autis berbuntut panjang tuntutan permintaan maaf seorang warga Malaysia. Hari Sabtu kemarin, Mamah Dede yang sempat bungkam dan menjanjikan untuk memenuhi tuntutan maaf pada tanggal 5 Agustus 2015, akhirnya angkat bicara dan resmi menggulirkan permintaan maaf. 4 hari lebih awal menggelar konferensi pers, Mamah Dede dengan tegas menguap bahwa tak ada setitik pun niat dalam hatinya untuk menyinggung para penderita autis ataupun keluarganya dengan isi tausiahnya, apalagi mencuatkan pro dan kontra. Pasalnya gara-gara heboh menuai protes di dunia maya, baik masyarakat biasa hingga publik seolah terlibat gelombang perbincangan panas memperkarakan kalimat autis yang digunakan oleh Mamah Dede. Sebetulnya kata autis yang saya katakan sama sekali tidak bermaksud untuk memperolok seseorang, mengganggu seseorang. Tapi pada kesempatan ini saya mohon maaf seandainya ada orang yang merasa terganggu dengan kata autis yang saya ucapkan. Dan saya sangat setuju bahwa kata autis jangan dipakai candaan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, manusia itu kan tidak luput dari kekurangan juga apapun itu gitu kan. Jadi ya kalau menurut aku sih ya memang mungkin beda apa yang mau disampaikan oleh Mamah Dede sebenarnya tidak ada maksud untuk melecehkan mungkin ya kan, dan saya sih juga beranggapan demikian. Masa iya Mamah Dede lagi berceramah mau menjelekkan orang lain, itu kan rasanya juga nggak mungkin. Aduh, saya penggemar berat gitu kan, dan saya juga pernah mengundang beliau. Itu mungkin keceplosan aja sih, mungkin situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melihat sesuatu dengan cepat gitu kan. Jadi mungkin keceplosan aja. Jadi menurut saya juga ya mohon dimaklumi, mohon dimaafkan gitu kan. Namanya manusia punya salah dan lupa gitu, tepatnya salah dan lupa. Mungkin penempatan kata autisnya itu yang dimaksudkan Mamah Dede juga sebetulnya bukan untuk memojokkan orang-orang yang autis gitu. Tapi mungkin maksudnya karena mainan handphone aja asik dengan dunianya sendiri, maksudnya itu. Karena kan memang identik orang-orang itu identik dengan senang asik dengan dunianya sendiri gitu. Mungkin yang dimaksud Mamah Dede juga tadinya bukan bermaksud untuk memojokkan, tapi akhirnya dengan kata-kata yang terlontar itu secara nggak langsung akhirnya jadi membangun image seolah-olah Mamah Dede kayak merendahkan orang-orang autis gitu. Ironisnya, meski Mamah Dede telah meminta maaf secara resmi sesuai tuntutan, bahkan lebih awal 4 hari dari yang telah dijanjikan. Namun pihak yang menuntut Mamah Dede lewat akun sosial media miliknya dengan nama Istiak Mumu tersebut, kabarnya masih belum puas sehingga menyisakan tanda tanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Lebih dari 5 tahun Mamah Dede terkenal dengan tausiahnya yang kerap ceplas-ceplos dan tanpa tedeng aling-aling. Mengapa baru kali ini si tausiah Mamah Dede dituntut, bahkan tetap diperkarakan meski Mamah Dede telah meminta maaf secara pribadi? Sebenarnya sih mungkin maksudnya Mamah Dede itu nggak ke sana. Ya kebetulan Mamah Dede kan populer, ya kan seorang seorang ustazah seorang daiyah yang lagi booming banget. Ya kebetulan yang nonton juga kan semua kalangan. Ya mungkin ada yang nggak terima. Ya sebenarnya sih tinggal dijelasin aja dan diminta maaf, itu beres. Sekalipun seorang dai ya Mama juga kan orang manusia biasa. Mungkin dia hilaf. Ya kan nggak ada maksud juga mungkin merendahkan orang autis yang sesungguhnya gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Aku sih suka dengan cara Mamah Dede berceramah, lucu ya kan.
buktinya kalau nggak lucu nggak mungkin banyak di Dubsmash ya, banyak yang ngikutin Mama Dede, berarti kan banyak yang memperhatikan Mama Dede. Ya, terkenal sebagai ustazah dengan gaya ceramah tegas dan tanpa tedeng aling-aling saat menggelontorkan komentar, sosok Mama Dede memang tidak hanya mendulang sukses lewat layar kaca, tapi juga populer bahkan menjadi trending topik baik dalam negeri hingga mancanegara. Buktinya, tak sedikit publik hingga selebriti seperti Chika Jessica yang sampai bersusah payah mengunggah video kreatif di dunia maya, memparodikan isi ceramah Mama Dede yang terkenal pedas, menyentil tanpa pandang bulu. Mau tak mau, teka-teki pun mencuat. Benarkah gara-gara populer hingga sampai ke mancanegara, masalah kalimat autis yang dilontarkan Mama Dede jadi diperpanjang meski telah diwarnai permintaan maaf secara langsung oleh Mama Dede? Karena suami teman Anda centil, digodain mulu, dia kelepek-kelepek. Makanya dia nggak bersalah. Gua nggak bersalah, lu yang godain kan. Maaf, itu poin tapi penting mana yang didulukan, Allahumma barik lana apa Allahumma lana. Ya bisa jadi kan kita nggak tahu perasaan mereka. Kalau mungkin bagi kita yang kita menganggapnya apaan sih gitu doang, lebay bagi kita yang memang nggak berada di posisi itu. Tapi untuk mereka yang memang mengalami, yang berada di posisi itu, ya mungkin mereka merasa tersinggung atau gimana, kan kita nggak berada di posisi mereka gitu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan juga. Ya dengan langsung respon cepat dan langsung meminta maaf pun kan kita udah tahu niatnya Mama Dede gimana. Jadi udah jelas-jelas tahu banget kalau Mama Dede tidak bermaksud ke situ gitu. Makanya langsung meminta maaf gitu. Mama Dede kan tipe orang yang tegas dan dia kalau salah saya minta maaf gitu. Kalau memang saya merasa benar, saya akan bilang kalau ini benar gitu. Saya akan membela apapun kalau memang betul. Tapi kalau memang beliau salah, pasti akan langsung minta maaf gitu. Ya, aku pernah bikin juga Dubsmash sama suaranya Mama Dede, dan aku pernah ngomong, Mama, banyak yang bikin Dubsmash-nya Mama loh, aku bilang gitu. Ya nggak apa-apa. Itu mereka yang memang suka berarti ya alhamdulillah saya disukai. Ya tapi lucu-lucu mah gini-gini laki-laki pada bikin gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gaya ceramah Mama Dede memang populer hingga sukses menyedot perhatian publik. Namun seperti sifat kodrati manusia yang tak luput dari salah dan kekhilafan, sikap Mama Dede yang kerap spontan dan menyentil kabarnya juga kerap menyenggol sejumlah pihak. Tapi berbeda 180 derajat dari masalah kalimat autis yang berbuntut tuntutan permintaan maaf oleh seorang warga Malaysia, gaya ceramah maupun sikap Mama Dede yang menyentil dan menyeleneh nyaris tak pernah mendulang masalah. Karena sejatinya layaknya penggalan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan inamal akmalu bin nayati, amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Mungkin salah satu ceplas-ceplosnya adalah bagian dari kekurangan yang mungkin harus kita maafkan, karena memang manusia tak lepas dari kesalahan dan lupa. Walaupun memang terkadang ada beberapa bercanda-bercanda banyolannya yang mungkin bagi orang itu bisa tersinggung, tapi karena saya sudah dekat dengan beliau, ya nggak masalah. Artinya dalam setiap kesempatan, karena pernah kita tampil bareng gitu, ngobrol tentang ayat. Ketika saya jawab terlalu lama, udah kelamaan biar aku yang jawab. Itu kalau orang nggak bisa menerima akan cepat tersinggung. Artinya seperjalanan saya bersama beliau, sebenarnya beliau baik orangnya. Bagi pihak yang tersinggung, saya sarankan untuk menjadi manusia yang pemaaf. Karena kalau kita berkaca kepada Quran, Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran 133, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin." Bersegeralah engkau menuju ampunannya Allah, bersegeralah engkau menuju surganya Allah yang Allah sediakan seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang mendapatkan reward atau label bertakwa di hadapan Allah? Yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang senantiasa berinfak, berbagi rezeki dalam keadaan suka dan duka. Wal kadhiminal ghaidha. Orang yang bisa menahan amarahnya. Mampu dia marah, mampu dia menghina, tapi ia tahan. Karena apa? Bagian daripada keimanan. Dan yang terakhir, wal afina anin nas. Orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Sekali lagi pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya
apabila dengan kata yang saya sampaikan ada orang yang merasa terganggu. Dan saya juga setuju agar kata autis tidak digunakan untuk candaan sehari-hari. Kalau saya sih harapannya mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya, nggak berkepanjangan, nggak harus apalagi sampai proses ke ranah hukum segala macam, karena memang bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Karena memang Mama Dede juga saya yakin nggak ada maksud untuk memojokkan, dan mungkin kebetulan aja keadaannya seperti itu, akhirnya ada yang tersinggung, tapi akhirnya Mama Dede pun cepat merespon dan meminta maaf. Mudah-mudahan semuanya clear. Heboh kasus foto-foto panas yang mencatut wajah Prilly Latukonsina pekan ini bergulir mengejutkan. 1 hari pasca Prilly melaporkan ke Polda Metro Jaya, sang pelaku ditemukan. Benarkah oknum yang tega merekayasa foto Prilly ini adalah seorang anti-fans? Dan yang mengejutkan adalah anak di bawah umur. Apa motif dari semuanya ini? Simak hanya di Hot Shot sesaat lagi.